Shalom, selamat berjumpa kembali para mahasiswa semua yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita masuk dalam pertemuan kedua pada hari ini, yaitu mengenai kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, pada pertemuan pertama yang lalu, sudahkah saudara paham akan materi yang saya sampaikan? Oleh karena itu, materi yang kita sajikan ini adalah materi yang saling berkesinambungan satu sama lain, sehingga nanti saudara akan dibimbing untuk mengerti dengan baik dasar-dasar mengenai iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada pertemuan yang kedua ini, kita akan melihat yang pertama, yaitu mengenai nubuat dalam perjanjian lama tentang kelahiran Tuhan Yesus. Saudara sekalian, bisakah kita membayangkan bahwa Tuhan Yesus di dalam kelahirannya di atas dunia ini sebenarnya sudah dinubuatkan sekitar 600 atau 700 tahun sebelumnya. Nah, saudara, banyak nabi bernubuat tentang Kristus. Nubuat tentang kelahiran Kristus itu pertama kali diucapkan oleh firman Tuhan sendiri di Kejadian 3 ayat 14-15. Di mana pada waktu manusia sudah jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan berfirman bahwa keturunanmu, maksudnya ular itu, akan meremukkan tumit dari anak manusia itu, tapi anak manusia itu akan meremukkan kepalamu. Nah, pada waktu itu mungkin orang dalam perjanjian lama membaca ini dengan tidak mengerti bagaimana anak manusia itu meremukkan kepala ular. Tapi itu adalah satu perlambangan bahwa pada waktu Yesus mati di kayu salib, ular yang digambarkan sebagai iblis itu dipatahkan dan dihancurkan kuasanya. Bisa saudara bayangkan, belum ada seorang pun yang nubuat kelahirannya itu sudah jauh-jauh hari dikatakan dan diucapkan atau dijanjikan oleh Tuhan, kecuali Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Nah, pada waktu dia lahir di atas dunia ini, saudara, dia mendatangkan sukacita yang luar biasa bagi para gembala, bagi kedua orang tuanya secara fisik, yaitu Yusuf dan Maria, dan bagi semua orang yang ada di situ, termasuk orang-orang yang jauh. Ya, kita tahu seperti cerita Natal yang sering kita dengar bahwa orang-orang Majus dari timur itu datang sujud menyembah Yesus. Nah, saya tidak akan membahas terlalu panjang tentang orang Majus ini, tetapi intinya begini. Tuhan datang atau kelahirannya melawat orang-orang yang sederhana seperti para gembala, tetapi juga orang-orang yang pintar, orang-orang yang berilmu seperti orang Majus ini. Karena orang Majus pada zaman itu berasal kata dari kata magus atau magos, adalah orang-orang yang pintar dalam berbagai ilmu. Nah, oleh karena itu gambarannya untuk sekarang, tidak ada lagi alasan bahwa orang berkata, Yesus lahir itu hanya untuk orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak sekolah. Kalau untuk orang yang berilmu, mana bisa mereka terima Yesus? Nah, buktinya waktu dia lahir, orang-orang Majus juga sujud menyembah dia. Nah, sampai sini kira-kira kalian bisa pahami tentang nubuat dan penggenapan kelahiran Yesus di atas dunia ini. Selengkapnya saudara bisa lihat dalam PowerPoint yang sudah saya sajikan di materi yang ada pada saudara di Spada. Nah, kemudian saudara, dalam Kitab Yesaya pasal 19 ayat 20, kemudian pasal 49 ayat 26, di situ digambarkan atau dikatakan mengenai kelahiran Mesias yang dijanjikan. Nah, kata Mesias berasal dari kata bahasa Ibrani Mesayah atau Mesiah, artinya diurapi. Nah, kata inilah yang kemudian dalam bahasa Yunani atau Greka menjadi kata Kristos atau Kristus. Nah, kenapa Yesus harus disebut Kristus? Pada zaman itu, saudara, ketika seorang imam mau melayani atau melakukan satu pelayanan, atau seorang raja akan dilantik menduduki tahtanya, dia harus diurapi terlebih dahulu. Diurapi artinya dimeteraikan dengan minyak, dan dengan pengurapan itulah kuasa Tuhan turun menyertai dia, dan dia akan menjadi orang yang penuh kuasa, penuh wibawa ilahi di dalam tugas dan pelayanannya yang kemudian. Nah, Kristus juga begitu, saudara. Setelah dia lahir, kemudian dia menjalani kehidupannya sebagai manusia, dan umur 30 tahun dia muncul di sungai Yordan, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Roh Kudus turun dalam rupa seperti atau menyerupai burung merpati, dan ada suara dari sorga yang berkata apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, saudara, bukan hanya sampai di situ saja. Setelah Yesus dibaptis dan diurapi, dia tidak langsung melayani. Dia harus masuk dulu dalam puasa 40 hari di padang gurun. Nah, saudara, secara fisik
dikatakan bahwa setelah dia berpuasa 40 hari, dikatakan maka laparlah Yesus. Nah, pada saat itulah saudara, iblis datang dengan 3 pencobaan. Nah, 3 pencobaan ini melambangkan adalah area-area di mana manusia banyak dicobai di atas dunia ini di dalam kehidupannya masing-masing. Pertama, cobaan akan perut atau lapar. Jelas dikatakan di Alkitab, setelah Yesus mengakhiri puasa itu, maka laparlah ia. Dan iblis datang berkata, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti." Pertanyaan saya, bisakah pada saat itu Tuhan mengubah batu jadi roti? Oh, sangat bisa, saudara. Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi kenapa tidak mau Yesus mengubah batu jadi roti? Malah dia balik berkata kepada iblis, ada tertulis bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau Yesus mau melakukan challenge atau pencobaan yang iblis berikan itu, maka berarti dia bukan menuruti kehendak Bapa. Dia melakukan mujizat menuruti kehendak iblis. Nah, ini sampai di sini harus kalian pahami. Kemudian, godaan yang kedua adalah godaan tentang kuasa. Nah, saudara, ada orang berkata begini, kalau engkau mau tahu bagaimana sifat seseorang, berikan dia kuasa atau otoritas. Lalu kita akan lihat kuasa yang ada padanya itu akan digunakan untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk membalas dendam kepada para lawan-lawannya, atau dia lakukan untuk hal kelaliman dan yang lain-lain. Nah, di sini saudara, dalam area pencobaan yang kedua yang iblis lakukan, iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari atas bait suci ini. Karena pada waktu itu Yesus dibawa ke atas bumbungan bait suci, ke atap bait suci. Nah, kemudian saudara, iblis pakai ayat. Nah, makanya di sini perhatikan saudara, iblis itu kalau mengenai ayat Alkitab, dia jauh lebih hafal daripada kita. Usianya jauh lebih tua dari kita. Dia tahu ayat-ayat Alkitab. Hanya bedanya iblis tidak melakukan firman Tuhan. Nah, itu. Ayat ini digunakan sama iblis untuk mencoba Yesus. Dan dia berkata, bukankah ada tertulis bahwa ia, Tuhan, akan memerintahkan para malaikatnya untuk menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Yesus lulus pencobaan yang kedua. Yang ketiga, ujian atau pencobaan kemuliaan. Pada waktu itu ditunjukkan kepada Yesus oleh iblis kerajaan dunia. Nah, kerajaan dunia pada saat itu berkuasa dan hampir menguasai separuh dari dunia ini adalah kerajaan Romawi yang pada saat itu juga menjajah Israel. Iblis menunjukkan kerajaan dengan segala kemegahannya. Nah, ini iblis kelewatan, saudara. Di bagian ini dia berkata apa? Jika engkau mau sujud menyembah aku, semuanya itu akan kuberikan padamu. Nah, saudara, berapa banyak anak Tuhan gagal dalam area ini, saudara? Berapa banyak orang-orang Kristen menjual imannya, menjual agamanya, menjual Yesus hanya karena tawaran suatu jabatan, entahkah di satu perusahaan atau di pemerintahan, yang mungkin dia hanya bisa nikmati jabatan itu beserta kemuliaannya, ya mungkin cuma 5 tahun, 10 tahun, dan sebaliknya setelah itu meninggal, menjadi tua, pensiun, dan sebagainya. Nah, saudara, berapa banyak orang gagal dalam area ini? Nah, saudara, kalau Yesus sudah menang dalam area ini, yaitu ujian kemuliaan dunia, seharusnya kita anak-anak Tuhan jangan sampai kita menjual iman kita, kita menjual Yesus hanya dengan tawaran jabatan yang sementara. Saya lihat beberapa banyak contoh, saudara, di mana anak-anak Tuhan yang menjual imannya demi jabatan, demi popularitas, demi pasangan hidup, atau mungkin demi karir dan sebagainya. Ya, awal-awalnya bahagia. Tapi kalau dia tidak bertobat dan tidak kembali pada Tuhan Yesus pada akhir hidupnya, maka semua itu sia-sia. Segala kekayaan, pangkat, jabatan, kegemilangan, kemasyhuran, itu tinggal di dunia. Tidak kita bawa ke sorga. Nah, makanya di sini, saudara, sebagaimana Yesus dicobai dan dia sudah menang, kita harus seperti Yesus. Dan pada waktu itu Yesus berkata kepada iblis apa? Enyahlah engkau iblis, karena hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau harus berbakti. Nah, saudara perhatikan di sini, Yesus tegas. Saudara-saudara sekarang masih mahasiswa, saudara masih sekolah. Suatu hari juga saudara akan tamat dari bangku perkuliahan, saudara menyandang gelar,
sesuai studi yang saudara jalani, dan kemudian saudara melamar pekerjaan. Saudara menduduki jabatan tertentu di satu perusahaan atau di pemerintahan. Nah, ada saat-saatnya di mana mungkin saudara juga menghadapi tawaran seperti ini. Pak, Bu, ada tawaran jabatan ini, ada job. Tapi ya, Bapak Ibu harus menukar iman Bapak Ibu. Nah, pada saat itulah ujian, saudara. Mana yang lebih kita cintai? Yesus yang memberikan kita kehidupan, ataukah jabatan dan kemuliaan dunia ini? Hati-hati, saudara. Nah, kemudian, saudara, yang selanjutnya, sesudah dia memulai pelayanannya, nah, saudara, mulai Yesus mengumpulkan atau memanggil murid-muridnya yang pertama, yang disebut dengan 12 rasul. Saya bacakan nama-nama murid ini, yaitu yang pertama Petrus. Saudara, 12 murid ini berlain-lainan atau berbeda backgroundnya. Background pendidikannya, background status sosialnya berbeda-beda. Yang pertama Petrus adalah nelayan. Saudara, pada masa itu pekerjaan sebagai nelayan ataupun gembala domba itu merupakan pekerjaan yang tidak dianggap di Israel. Karena biasanya orang-orang yang melakukan pekerjaan itu adalah orang-orang yang tidak terpelajar atau tidak sekolah. Atau sekolahnya rendah. Nah, makanya mereka dianggap orang pinggiran. Tapi Petrus atau Simon, nama aslinya, dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Yang kedua, Andreas. Kemudian yang ketiga, Yakobus. Nah, ada dua Yakobus dalam 12 rasul Yesus ini. Tapi Yakobus yang pertama ini adalah Yakobus yang merupakan saudara Tuhan Yesus secara fisik. Jadi setelah Yusuf dan Maria menikah, kemudian Yesus dilahirkan oleh Maria, Yesus juga punya saudara-saudara kandung secara fisik. Nah, salah satunya ya Yakobus ini yang kemudian menjadi muridnya. Nah, kemudian saudara, Yohanes yang kemudian adalah murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian selanjutnya Filipus. Dan selanjutnya Matius. Nah, saudara, Matius ini adalah mantan pemungut cukai. Saudara, berapa banyak yang sudah dengar dari sekolah minggu apa pekerjaan pemungut cukai? Yang terkenal adalah Zakheus. Pemungut cukai, saudara, pada saat itu adalah pekerjaan yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Mengapa demikian? Mereka, orang Yahudi, di bawah pemerintahan atau penjajahan bangsa Romawi. Nah, pemungut cukai ini orang Yahudi, tapi mereka bekerja pada pemerintahan Roma untuk mengutip pajak dari saudara sebangsanya sendiri. Dan biasanya, saudara, mereka memungut pajak itu, memungut cukai untuk Kaisar Romawi, itu suka-sukanya, saudara. Bukan seperti pajak zaman sekarang yang sudah serba teratur, perhitungannya, berapa persen. Enggak, saudara. Makanya kenapa pemungut cukai adalah orang yang sangat dibenci masyarakat pada saat itu. Karena suka-sukanya. Mereka bisa memungut cukai. Hei, daganganmu laku ya. Cukainya ini 20%. Tolonglah Tuhan, tolong. Saya berat sekali. Oh, enggak bisa. Dan pemungut cukai dalam perjalanannya keliling pasar itu, keliling pajak itu, dia selalu dikawal oleh prajurit Romawi. Orang macam-macam sikat. Nah, itu. Tapi Matius beroleh kemurahan, dipanggil oleh Tuhan menjadi murid. Nah, ini. Kemudian selanjutnya Thomas. Kita tahu Thomas ini adalah murid yang pada saat Yesus kembali bangkit paling tidak percaya. Nah, tapi orang yang seperti ini, saudara, juga disayangi Tuhan Yesus. Kemudian Nathanael. Pada waktu Nathanael dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya, dan dia dibawa oleh saudaranya, Yesus berkata apa? Inilah orang Israel sejati, karena di hatinya tidak ada kepalsuan. Nah, saudara, ini yang Tuhan mau dari kita, bahwa dalam hati kita tidak ada kepalsuan. Orang dunia bisa bilang apa kan? Jangan ada dusta di antara kita. Tuhan juga mau yang demikian. Nah, kemudian, saudara, yang selanjutnya adalah Yakobus anak Alfeus. Kemudian Simon orang Zelot. Nah, Zelot ini adalah suatu kelompok yang secara militan mengusahakan kemerdekaan orang Israel atau bangsa Yahudi dari pemerintahan Romawi. Tetapi Simon orang Zelot ini dipanggil oleh Tuhan Yesus bergabung di jajaran murid-muridnya atau 12 rasul. Lalu ada dua Yudas ini. Yang pertama Yudas Tadeus. Inilah yang kemudian menuliskan surat Yudas yang kalau saudara lihat dalam Alkitab letaknya di sebelum kitab Wahyu. Nah, yang terakhir inilah adalah Yudas Iskariot yang kemudian nanti mengkhianati Yesus.
Saudara perhatikan, 12 murid Yesus ini adalah murid-murid yang berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, berbeda karakter. Tapi kenapa Yesus mau dengan sabar mendidik mereka, menegur mereka kalau mereka bersalah, bahkan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang powerful, bisa menggoncang dunia. Mereka mati martir dengan cara mengerikan, tapi Injil tersebar di dunia pada saat itu. Inilah kesabaran Tuhan Yesus. Saudara dan saya, manusia-manusia yang tidak sempurna. Latar belakang kita bermacam-macam, karakter kita juga beda-beda. Tetapi kalau kita mau datang pada Tuhan Yesus, ada kuasa Tuhan yang bisa mengubahkan kita. Nah, saudara perhatikan di sini, dalam kehidupannya Yesus di dunia ini dia melakukan banyak mujizat, dia menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang terikat oleh kuasa iblis. Kemudian saudara dia mencelikkan mata orang yang buta, dan itulah yang Tuhan lakukan selama dia ada di dunia ini, pekerjaannya. Sampai tiba saatnya, saudara, di mana bangsa Israel menolak Yesus. Karena pada saat itu, saudara, bangsa Israel mempunyai konsep sendiri dalam arti kata Mesias yang diurapi. Mereka berpikir bahwa Yesus ini Mesias dalam arti politik. Mesias yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi dan mendirikan kerajaan Israel seperti zaman Raja Daud dahulu. Tapi ternyata misi Tuhan Yesus adalah menjalankan kehendak Bapa, mendirikan kerajaan Tuhan, kerajaan sorga di bumi, bukan kerajaan Israel secara fisik. Saudara, bahkan pada waktu Yesus hendak naik ke sorga, masih ada muridnya yang bertanya, Tuhan, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus menjawabnya apa? Tentang waktu dan saatnya, engkau tidak perlu tahu. Nah, saudara, tibalah saatnya di mana dia ditolak, diserahkan kepada Pontius Pilatus. Dan kalau saudara melihat film The Passion of the Christ, di mana itu adalah 12 jam sebelum Yesus disalib, bagaimana penyiksaan itu begitu mengerikan, saudara. Makanya kalau kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, ingatlah, Yesus waktu disalib, saudara, benar-benar seperti dagingnya itu terpecah-pecah dan darahnya tercurah. Nah, dengan itu kita boleh minum cawan anggur itu maupun makan roti perjamuan kudus dengan rasa hormat pada Tuhan. Jadi bukan dibuat main-main, saudara. Saudara melihat film The Passion itu bagaimana dia disiksa sedemikian rupa. Ada seorang dokter mengatakan, kalau Yesus bukan Tuhan, sebelum dia disalib dia sudah mati, kehabisan darah dan kehabisan cairan. Bayangkan penyiksaan yang begitu berat, saudara. Kita aja kalau mungkin kena paku sedikit atau ya tersenggol seng, luka tangan kita sudah, waduh, cenut-cenutnya luar biasa. Apalagi dicambuki, saudara, seperti itu, sampai terpecah-pecah dagingnya. Tapi dia mau dengan sabar menanggung penderitaan itu, sampai dipaku di kayu salib. Nah, saudara, di kayu salib inilah terjadi 8 pertukaran besar dalam hidup manusia. Yang pertama, Yesus dihukum seperti itu. Saudara, zaman itu orang yang dihukum di salib itu bukan penjahat biasa. Itu penjahat yang sudah kasusnya itu apa? Mau memberontak terhadap kaisar. Makanya pada waktu Yesus diperiksa oleh Pontius Pilatus, Pilatus berkata, aku tidak mendapati kesalahan pada orang ini. Orang ini nggak salah. Tapi karena orang-orang Yahudi mendesak, salibkan dia, salibkan dia. Dia dihukum begitu rupa. Yang pertama, saudara, dia dihukum seperti itu supaya kita diampuni dan ditebus oleh Tuhan, oleh Bapa di sorga. Saudara, kata ditebus ini adalah istilah yang hanya ada dalam kekristenan. Saudara, karena begini, kata ditebus ini adalah ibaratnya begini, saudara punya laptop. Tapi satu saat saudara perlu uang. Saudara titipkanlah laptop ini ke Pegadaian. Tapi setelah saudara punya uang, saudara tebus kembali laptop yang saudara sudah gadaikan itu menjadi milik saudara. Nah, kita juga begitu, saudara, secara manusia. Manusia kita ini milik Tuhan. Semua manusia itu segala bangsa milik Tuhan. Tetapi karena tidak mengenal Tuhan, hidup kita tergadai dengan dosa. Kita jadi budak dosa. Nah, dengan darahnya yang tercurah di kayu salib, saudara, Yesus itu membeli kembali kita, menebus kembali kita dari tawanan dosa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, dia menderita sakit secara fisik begitu rupa. Dikatakan luka-luka itu adalah bilur-bilurnya yang berdarah.
Supaya apa tujuannya? Supaya oleh kesakitan Tuhan Yesus, kita berhak atas kesembuhan secara fisik dari sakit penyakit. Oleh karena itu kalau saudara sakit, berdoa pada Tuhan Yesus. Dia berkuasa menyembuhkan. Amin. Nah kemudian, yang ketiga, dia dijadikan bersalah, dia dijadikan berdosa. Saudara perhatikan, dia tidak ada salahnya apa-apa. Dia tidak ada pemberontakan apa-apa. Tapi dia dituduh berdosa. Dituduh jadi orang bersalah. Supaya apa? Lewat kematiannya di salib, kita dibenarkan oleh Bapa di sorga. Kita yang berdosa ini sudah dibenarkan oleh kematian Tuhan Yesus. Kemudian yang keempat, dia mati secara fisik di kayu salib. Supaya kita tidak mati kekal. Kita beroleh hidup yang kekal. Nah kemudian yang kelima, saudara, orang kalau disalib itu sudah tidak pakai apa-apa. Maaf cakap, ditelanjangi. Dan seperti itulah saudara, dia menjadi miskin. Dia menjadi miskin karena kita. Miskin karena tidak punya kawan-kawan lagi, ditinggalkan semua oleh teman-temannya. Murid-muridnya pun meninggalkan dia, lari bersembunyi. Hanya satu, Yohanes saja yang ada di depan kayu salib beserta Maria ibunya. Saudara, Yesus jadi miskin supaya kita diberi oleh Tuhan kelimpahan. Nah, kalau saya bilang kelimpahan, pikiran saudara jangan lalu tertuju pada uang atau berpikir, wah berarti semua orang Kristen harus kaya raya dong, punya mobil lebih dari satu, punya rumah sebesar istana, atau punya rumah yang luar biasa dan sebagainya. Tidak, saudara. Kelimpahan di sini memang bisa berbicara tentang uang dan harta. Tetapi yang penting, saudara berkelimpahan dalam kekayaan hikmat, kebajikan yang dari Tuhan. Itu, saudara. Nah, kemudian yang keenam, dia disalib, saudara, dipermalukan sehabis-habisnya. Orang yang lewat memandang dia akan berkata, bukankah ini Yesus, anaknya Yusuf yang tukang kayu itu? Bukankah ini Yesus yang sehari-hari menyembuhkan orang di bait Allah? Kok sekarang begitu? Malahan salah satu penjahat yang di sampingnya berkata, kalau engkau anak Allah, turunkan dirimu dari kayu salib ini, maka kami akan percaya. Kemudian salah satu penjahat itu sadar dan bertobat. Nah, saudara, kemudian di sini, yang ketujuh, dia disalib, Yesus menderita penolakan yang luar biasa. Dalam kitab Yesaya mengatakan apa? Rupanya begitu buruk waktu disalib itu. Luka-luka penuh, saudara. Bekas cambukan, bekas ditonjok oleh tentara Romawi, sehingga orang akan memalingkan mukanya. Geli, jijik melihat mukanya. Yesus menderita penghinaan yang seperti itu, saudara. Dan penolakan supaya apa? Supaya kita diterima oleh Bapa Surgawi sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saudara, kalau orang Kristen disebut anak Tuhan, itu bukan anak secara fisik. Tapi kita diadopsi oleh Allah Bapa menjadi anaknya lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedelapan, saudara, Yesus disalib, dia menjadi kutuk. Karena ada ayat berkata apa? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kenapa dia dikutuk, saudara? Karena dia menanggung segala dosa-dosa kita. Supaya kita beroleh berkat lewat kematian dan kebangkitannya. Nah, saudara perhatikan di sini. Bukan hanya itu saudara. Pada akhirnya secara fisik dia juga mati dan dikuburkan. Lawan-lawan politiknya senang sekali. Ya, sudah mati Yesus itu. Sudah habis dia, game over. Tapi ternyata saudara, pada hari ketiga dia bangkit. Dan kebangkitannya nih saudara, membuat semangat hidup kembali murid-muridnya bangkit, saudara. Pada waktu Yesus bangkit, murid-muridnya sebagian sudah putus asa. Dan kembali mereka pada pekerjaan yang lama. Mereka menangkap ikan di Danau Galilea. Seharian mereka tangkap ikan, tidak dapat juga. Tapi kemudian Yesus mendatangi mereka dan berkata, anak-anak, ada lauk pauk padamu? Petrus bilang, ya Tuhan, seharian kami cari ikan, belum dapat apa-apa. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan kemudian dapat banyak ikan. Melihat mujizat terjadi, saudara, salah satu murid itu sadar, itu Tuhan. Kemudian Petrus sadar, wah, ini Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Mereka yang tadinya sudah patah semangat, oleh karena Yesus mereka bangkit kembali, juru selamat mereka, guru mereka bangkit kembali. Mereka beroleh semangat. Oleh karena itu yang terakhir saya tutup dengan, saudara, Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang mati. Para pemimpin agama yang lain, para nabi,
mereka masih ada dalam kuburannya. Tapi Yesus Kristus Tuhan kita sudah bangkit dari kematian. Dia naik ke sorga. Dan dia berjanji satu saat dia akan menjemput kita kembali. Oleh karena itu saudara harus semangat ikut Tuhan Yesus. Saudara harus semangat melayani Tuhan. Kenapa? Kita melayani saudara, bukan menumpuk amal ibadah seperti keyakinan lain. Tidak. Kita melayani Tuhan itu sebagai karena kita apa? Membalas cinta kasih yang sudah Tuhan berikan buat kita. Membalas pengorbanannya di kayu salib. Membalas penebusan yang sudah dia lakukan buat hidup kita. Kita melayani. Akhir kata saudara, biarlah judul yang kedua ini membuat kita semakin memahami siapakah Yesus yang kita percayai. Siapakah Yesus yang kita sembah. Tidak lain adalah penebus dan juru selamat kita. Tuhan kita, penguasa kehidupan kita. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Saudara sakit, jangan cari dukun, jangan cari orang pintar. Cari Tuhan Yesus. Ya memang kita harus minum obat, kita harus berobat, saudara. Tapi sertai semuanya dalam doa. Karena Tuhan Yesuslah yang sudah bangkit dari kematian. Inilah video pembelajaran kita untuk materi kita yang kedua. Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom bagi kita.